Tiga remaja ditangkap polisi karena berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta. Dalam pemeriksaan terungkap pelaku menyimpan sejumlah senjata tajam lain di rumahnya diduga untuk digunakan tawuran. Anggota patroli dari unit Reskrim Polsek Cilincing menangkap tiga remaja yang menenteng senjata tajam saat melintas di ruas Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Saat diperiksa, salah satu remaja diminta menunjukkan lokasi penyimpanan senjata tajam lainnya. Polisi kemudian mendatangi lokasi yang ditujukan pelaku dengan menemukan 4 bilah senjata tajam di lantai atas rumah. Diduga, lantai atas rumah ini kerap dijadikan tempat kumpul para pelaku bersama rekan-rekannya. Saat ini polisi masih memeriksa ketiga remaja tersebut. Polisi pun memastikan keberadaan senjata tajam itu digunakan untuk aksi tawuran atau aksi begal. Di dalamnya kita menemukan bahwa adanya foto atau dokumentasi mengenai penyimpanan dan tempat base camp senjata tajam, yaitu salah satunya celurit. Jadi setelah itu kita amankan, kemudian kita bergerak ke lokasi base camp mereka. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, ketiga remaja berikut senjata tajam dibawa ke kantor polisi. Kasus kini ditangani pihak Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 perampok bersenjata tajam di sebuah toko jamu di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Modusnya, para pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan langsung menodong pemilik toko jamu dan membawa kabur dompet korban. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan salah satu pelaku turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh satu pelaku lainnya. Kemudian pelaku berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko jamu di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Merasa aman, pelaku pun langsung menodongkan sebilah celurit yang disembunyikan di balik pakaiannya. Kemudian pelaku meminta korban untuk menyerahkan beberapa barang berharganya. Korban pun memberikan perlawanan dan berhasil merebut celurit yang dipegang pelaku. Pelaku pun langsung kabur dengan berhasil membawa dompet milik korban. Mana tas? Tak butuh waktu lama, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya pun menangkap pelaku berinisial A yang berperan sebagai eksekutor di sebuah kontrakan di kawasan Ciluduk, Kota Tangerang. Bermodalkan informasi dari pelaku berinisial A, petugas kembali menangkap satu pelaku berinisial TR yang berperan sebagai joki di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah celurit, 1 unit sepeda motor, dan pakaian yang digunakan para pelaku. Berhasil menangkap 2 orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan di toko obat daerah Kebonjeruk. Kami mengamankan kedua pelaku di daerah Pesanggerahan beserta dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan roda 2 yang digunakan pada saat kejadian dan juga 1 senjata tajam yang digunakan oleh pelaku dalam mengancam pemilik toko obat tersebut. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus perampokan ini. Dari Jakarta Barat, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat dihebohkan dengan penangkapan begal yang menodongkan pistol mainan kepada anak di bawah umur. Warga langsung mengamankan pelaku ke balai desa. Inilah detik-detik saat terduga pelaku begal diamankan oleh warga dan langsung dibawa ke Balai RW di Desa Cibitung Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam video amatir, puluhan warga berkerumun sembari menginterogasi pelaku. Bahkan pelaku sempat diamuk warga. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi pelaku.
Menurut polisi, pelaku yang membawa senjata api mainan menodong 2 korban yang masih di bawah umur saat korban sedang COD barang di pinggir jalan. Pelaku pun lalu merampas 2 ponsel milik korban. Korban lalu berteriak dan meminta pertolongan warga hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Setelah dia korban menyerahkan HP-nya, ya, kemudian pelaku berusaha melarikan diri, namun korban berteriak sehingga memancing dari warga sekitar. Pelaku sempat diamankan oleh warga, ya, kemudian dibawa ke kantor desa Bojong dan kemudian diserahkan ke kantor polisi. Nah, sampai saat ini. Kini pelaku DA berusia 28 tahun telah diamankan Polres Cimahi untuk penyidikan lebih lanjut. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi saling dorong dan antri pasar murah di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Warga berkumpul dan sejak pagi menunggu dibukanya pasar murah. Aksi saling dorong dan antre pasar murah minyak goreng dan gula terjadi di kantor Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Minggu pagi. Warga berkumpul dan berpanas-panasan menunggu dibukanya pasar murah ini. Benar saja, saat dibuka, warga yang kebanyakan emak-emak ini langsung memenuhi stand pasar murah yang menjual minyak goreng dan gula pasir di bawah harga eceran tertinggi itu. Bahkan beberapa emak-emak membawa balitanya berpanas-panasan untuk antre pasar murah. Menurut Aida, salah satu warga mengaku senang dengan keberadaan pasar murah ini karena dapat membantu masyarakat terutama untuk kebutuhan minyak goreng dan gula. Paket harganya berapa? 56. Itu dapat apa saja? Dapat 2 kilogram gula, sama 2. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian kita ya, kan mau lebaran juga, bulan puasa juga. Sementara itu, penyelenggara pasar murah menyebut pasar murah ini menjual gula dengan harga Rp15.000 per kilogram dan minyak goreng Rp13.300 per kilogramnya. Namun setiap pembeli hanya dibatasi untuk membeli 2 kilogram baik gula maupun minyak goreng. Ini adalah kegiatan pasar murah yang diinisiasi oleh PT PN Group yang berjalan di salah satunya adalah di Jember dan bertempat di Kecamatan Bangsal Sari. Jual adalah minyak goreng sebanyak 1.000 liter, kemudian gula pasir sebanyak 1.000 kilo. Gula yang dijual di sini adalah Rp15.000 per kilo, sedangkan minyak gorengnya Rp13.300 per pouch. Harapannya nanti bisa terus berlanjut, Pak. Jadi sehingga masyarakat terbantu ekonominya karena ini adalah dijual dengan harga di bawah HET pasar. Jadi sangat jauh sehingga diharapkan bisa membantu masyarakat. Pasar murah ini diharapkan dapat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri nanti. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Harga sembako di sejumlah daerah naik di awal bulan Ramadan. Salah satunya di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Meskipun harga beberapa komoditas masih stabil, beberapa bahan pokok lainnya menunjukkan kenaikan harga yang diperkirakan terus berlanjut. Di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, harga telur ayam masih stabil Rp30.000 per kilogram. Namun pedagang memperkirakan harga ini akan naik menjelang Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai Rp32.000 per kilogram. Harga minyak kita naik dari Rp17.000 menjadi Rp18.000 per liter. Beras juga mengalami kenaikan harga dari Rp11.000 per liter menjadi Rp13.000 per liter. Sementara itu di Pasar Kebayoran, Jakarta mengalami kenaikan sembako di awal bulan puasa. Cabai rawit merah yang semula di angka Rp90.000 per kilogram sekarang naik menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Tidak hanya rawit merah, cabai keriting juga mengalami kenaikan menjadi Rp90.000 per kilogram. Naiknya disebabkan oleh jumlah panen yang berkurang dikarenakan faktor cuaca.
Itu jeli lah, foto juga sama. Sementara itu di Surabaya, pemirsa, memasuki awal puasa Ramadan, harga cabai rawit di Pasar Pucang pada Minggu pagi meroket hingga Rp120.000 dari yang sebelumnya Rp90.000 per kilogramnya. Meroketnya harga cabai diakibatkan oleh curah hujan tinggi serta banyaknya pemasok yang libur sehingga pasokan berkurang. Selain cabai rawit yang mencapai Rp120.000, harga cabai besar juga naik menjadi Rp90.000 per kilogram dari yang sebelumnya hanya Rp70.000. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih cenderung stabil di angka Rp45.000 dan Rp48.000. Beralih ke Cirebon, Jawa Barat, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon juga mengalami kenaikan. Harga cabai rawit mencapai Rp100.000 per kilogram, padahal 1 minggu yang lalu masih dijual Rp50.000. Naiknya harga cabai ini dipicu akibat pasokan menipis, sementara permintaan di bulan puasa meningkat. Sementara cabai keriting semula Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih serta sayuran naik berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Kini kita menuju ke Kabupaten Pasaman, pemirsa. Pada awal Ramadan harga ayam potong negeri bertahan di angka Rp24.000 per kilogramnya. Harga ini mengalami kenaikan Rp4.000 sejak seminggu menjelang Ramadan dari harga sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Cekir ya, Mak. Cekir. Lagi-lagi harga sembako naik, pemirsa. Kali ini harga cabai rawit yang terjadi di sejumlah daerah pada awal bulan Ramadan, salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Harga cabai rawit naik hingga Rp75.000 per kilogram. Harga cabai rawit di Kota Makassar naik hingga Rp75.000 per kilogram di awal Ramadan. Sebelumnya cabai rawit dijual Rp30.000 per kilogram. Harga telur ras juga naik menjadi Rp55.000 setiap rak. Harga yang dominannya bagus, relatif terkendali, dan ada beberapa item saja seperti cabai ya. Memang sudah naik beberapa pekan yang lalu. Nah, inilah yang kita mau kemudian coba melakukan intervensi nanti. Di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur bersama Dinas Peternakan, Disperindak serta Bulog Jatim menggelar sidak di Pasar Tambakrejo. Saat sidak, tim gabungan menemukan kenaikan harga pada cabai. Memang yang agak naik adalah tadi mungkin kita lihat bersama, yaitu di cabai, mungkin karena pengaruh cuaca ya Pak ya. Nah, ini yang berpengaruh terhadap harga. Kenaikan harga cabai rawit dan cabai keriting disebabkan sejumlah faktor, di antaranya gagal panen akibat cuaca buruk. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga seperti telur dan juga bawang merah. Dari Makassar dan Surabaya, Leo Muhammad, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kejagung menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan
dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Jerome Pauline menyoroti kasus korupsi Pertamina yang menyebabkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Ia pun menghitung jumlah kerugian tersebut apabila digunakan untuk berbagai hal. Jerome Pauline, seorang influencer yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan matematika terapan di Waseda University, Jepang, turut angkat bicara soal kasus korupsi Pertamina yang mengakibatkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Pria yang dikenal jago matematika itu menghitung jumlah kerugian negara dari korupsi Pertamina apabila digunakan untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Dalam video yang diunggah, ia menjabarkan jika uang 193,7 triliun rupiah digunakan untuk biaya kuliah S1 atau sarjana dengan biaya 100 juta rupiah selama 4 tahun, maka akan ada 1.930.000 anak Indonesia yang meraih gelar sarjana. Di Indonesia, kalau mau kuliah S1 di PTN, selama 4 tahun apa semester, itu yang udah cukup mahal, harganya 100 juta. Kalian tahu, 1 triliun dibagi 100 juta itu berapa? 10.000. Kalau ada 193,7 triliun, 1.930.700 orang yang bisa lulus S1. Terus dari tahun lalu aja, yang daftar SNBT itu cuma 785.000 orang, guys. Ini baru 1 korupsi, guys. Ini baru 1 tahun korupsi. Gimana 5 tahun? Katanya sampai 1 kuadriliun. Artinya ini dikali 1000 lagi. 1 miliar orang bisa kuliah S1, sedangkan penduduk Indonesia aja 270 juta. Misalnya kita membangun sekolah di Indonesia, 1 sekolah 1 M, harga gedungnya dan fasilitasnya. 1 triliun aja bisa bangun 1000 sekolah, guys. Kalau 193 triliun artinya berapa? 193.000 sekolah. Jerome pun menyoroti apabila uang yang dikorupsi bisa dialokasikan untuk pendidikan atau membangun negeri, Indonesia bisa menjadi negara yang sangat maju. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menyatakan akan hadir di PN Jakarta Selatan untuk hari ini. Mereka juga meminta KPK hadir di pra-peradilan kedua Hasto dan menghormati proses hukum. Ya, kami dari tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, besok akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk persidangan gugatan pra-peradilan, di mana kami mengajukan 2 gugatan. Yang pertama adalah dugaan terkait dengan suap, yang kedua dugaan terkait dengan obstruction of justice. Kami mengajukan kembali gugatan ini karena di dalam putusan pra-peradilan sebelumnya belum menyentuh pokok perkara dan kami diberikan kesempatan untuk mengajukan kembali 2 gugatan pra-peradilan. Kami meminta kepada pihak KPK untuk hadir dan menunggu proses ini sampai selesai sehingga kita menghormati hukum sesuai dengan asas penegakan hukum yang berkeadilan dan juga sesuai dengan pasal 77 KUHP, di mana pengadilanlah yang menjadi tempat untuk menguji sah tidaknya status tersangka seseorang dan juga menjadi tempat pengawasan terhadap penegakan hukum yang ada.
Usai menjalani retret, para kepala daerah mengaku senang dan berjanji segera tancap gas membangun daerah. Sejumlah kepala daerah mengaku senang dapat berkumpul dan mendapatkan pemaparan materi. Adanya pembekalan ini, para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan program daerah sesuai dengan program Presiden. Tak hanya itu, retret ini juga menumbuhkan rasa solidaritas dan kedisiplinan. Kepala daerah berharap kegiatan retret ini dapat kembali dilaksanakan untuk terus menjaga hubungan yang baik antar kepala daerah. Kami jadi banyak diskusi, terutama dengan beberapa wilayah. Apalagi Kabupaten Bogor, kita punya perbatasan Sukabumi, punya perbatasan Banten, Lebak, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Cianjur, Kota Bogor. Di sini bertemu semua. Sehingga kami bisa bertukar pikiran, terutama perbatasan-perbatasan yang perlu sinergi untuk pembangunan dan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi harapan kami tidak ada perbedaan wilayah, tapi yang ada adalah niat kita untuk membangun bangsa dan negara di wilayah masing-masing. Terima kasih. Sejumlah gubernur hingga bupati sowan ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah usai menjalani retret di Akademi Militer Magelang. Kepala daerah yang terlihat datang diantaranya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Tak hanya Gubernur dan Wakil Gubernur, sejumlah Bupati dan Wakil Bupati juga hadir sowan ke Jokowi. Di antaranya Wali Kota Solo seperti Ahmad Ardianto. Pertemuan dilakukan secara tertutup selama 1 jam. Kami sawan silaturahim, kebetulan sudah selesai retreat, jadi banyak pengalaman luar biasa yang beliau miliki dan kita tentu ingin mendapatkan penguatan kembali dawuh-dawuhnya beliau. Bagaimana kita bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, lebih terengginas dan jejaring kami bisa lebih luas lagi. Kita diberikan pegangan untuk selalu mendukung program pemerintah terkait dengan ASAP dan Bapak Presiden. Itu selalu mendorong untuk segera para gubernur, bupati juga segera diakselerasi daripada program pemerintah, khususnya Pak Presiden Prabowo itu pesan. Tadi pagi sempat Menaker, kemarin ada Menteri PU, Perhubungan, Menko Infrastruktur, Ekraf, banyak sekali dan itu kesempatan untuk bisa langsung mendengar dari pembuat kebijakan supaya sinergis pusat dan daerah. Dengan begini juga wakil kepala daerah sama kepala daerah itu sama-sama kompak kan, karena sama-sama ngerasain di Lembah Tidar. Sejumlah kepala daerah terpilih menggelar buka puasa bersama di Jakarta. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabta juga hadir untuk memberikan selamat kepada para gubernur, wali kota, dan bupati terpilih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Usai pelantikan, para kepala daerah kemudian menjalani retret di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 1 minggu. Kenapa mereka menang? Karena mereka memang didukung oleh daerahnya. Ya, jadi bukan dia mendukung dirinya sendiri, daerahnya yang mendukung dia. Kenapa daerah mendukung dia? Mengharapkan sesuatu, ada perubahan di daerahnya masing-masing. Ada kemajuan, ada kemakmuran, ada kebahagiaan orang-orang daerah tentang pemimpinnya yang baru. Gitu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ainis Pagi. Seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak mobil di Ponorogo, Jawa Timur. Tubuh korban sempat terseret sejauh 15 meter. Febri Angga Putra tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Raya Jurusan Solo, Kelurahan Tambak Bayan, Ponorogo. Tubuh warga desa Seragi, Kecamatan Balong, Ponorogo ini bahkan sempat terjepit dan terseret di kolong mobil sejauh 15 meter. Tabrakan berawal saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Ponorogo ke arah Solo.
Korban yang melaju kencang berusaha mendahului truk di depannya dari arah kanan. Nahas, korban gagal mendahului truk dan menabrak motor yang dikendarai Siswanto dari arah berlawanan. Tubuh korban yang terjatuh kemudian dihantam minibus yang melaju kencang dari arah berlawanan. Dari barat. Nah, terus rencana saya itu kan Jong Racing. Rencana saya mau ke kanan. Gak taunya ikan ada truk. Nah ini nutut. Apa jenis jalan gak nutut. Akhirnya nyenggol saya. Jadi motor itu dari arah berlawanan, Pak? Ya, berlawanan. Mau nyalip truk? Ya, mau nyalip truk. Nah, terus? Ya itu nyenggol saya mau sebelah di situ. Terus korbannya akhirnya ditabrak mobil? Ya, akhirnya ditabrak mobil. Itu posisinya dia jatuhnya berhenti atau keseret atau gimana? Enggak, dia sudah jatuh. Jadi saya dari sana itu posisi ketika saya berjalan itu sudah ada motor jatuh, ya kan? Nah, setahu saya di sini tuh ada orang. Nah, begitu ada jatuh itu langsung saya genjot mobil itu sekeraknya, tapi saya sudah tidak mampu lagi. Jatuh dalam arti? Genjot rem, bukan gas, rem. Saya sudah tidak sadar lagi. Tidak sadar rem Pak? Ya, truk itu ya sudah. Saya sudah tidak punya kemampuan untuk menghindar ke depan lagi, ya rem itu hanya saya. Setelah dievakuasi warga, jasad korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Kini kasus ini ditangani Satlantas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Kebakaran melanda satu unit truk pengangkut sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu Selatan. Akibatnya 46 sepeda motor baru yang diangkut dari Jakarta hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang melanda satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, tepatnya di depan kantor Camat Torgamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Ada yang ngasih tahu. Tengok api berapa nggak menyala. Turun berhenti, kami apain nggak bisa. Terus datang penduduk itu, bang, sana aja bang, depan kantor camat, katanya, sana ada damkar, tembak kemana, tak kejarkan. Mana kebakaran ini satu unit truk membawa 46 unit sepeda motor roda 2 yang masih baru. Awalnya berangkat dari Jakarta mau dibawa ke Medan. Ya kami masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Laka adu banteng antara pikap bermuatan telur dan sebuah truk box di Jalinsum Cikampek, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibat peristiwa tersebut, seorang kernet pikap meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara muatan telur yang berserakan dijarah warga. Evakuasi sopir mobil pick-up yang terjepit usai mengalami tabrakan dengan truk box berlangsung dramatis. Peristiwa ini terjadi pada Minggu pagi di Jalinsum Cikampek, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan. Akibat peristiwa ini, kernet pick-up bernama Andre Hasudungan Manalu, 22 tahun, warga Bongkolangkat, Rokan Hilir, tewas di lokasi kejadian. Jasad korban kemudian dibawa pihak keluarga ke kediamannya untuk disemayamkan. Sementara itu, sopir pick-up kondisinya mulai membaik setelah menjalani perawatan medis. Saya memotong untuk tangki
Terus dari depan saya udah ngintip bahwa sama mobil ada memang kan, cuma feeling saya itu lewat. Setelah lewat masuk saya kiri, dia mengambil jalur ke kiri langsung, makanya saya banting ke kiri habis. Makanya saya bisa pindah jalur. Usai kejadian, telur yang tumpah berserakan justru dijarah warga sekitar. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 gedung. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran melanda sebuah kantor bank di Klaten, Jawa Tengah. Api menghanguskan ruangan kantor bagian berkas di lantai 2 bangunan milik pemerintah Jawa Tengah itu. Petugas kepolisian dibantu TNI langsung memasang garis polis lain di lokasi. Sementara para karyawan bank dibantu relawan berusaha memindahkan sejumlah perlengkapan kantor ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Diperkirakan di lantai 2, itu lantai 2 ruang arsip diperkirakan baru diperkirakan, tapi nanti masih dalam penyelidikan dari itu. Dugaan penyebab Pak? Belum masih dalam penyelidikan. Mungkin dugaan ya, dugaan mungkin korsleting listrik mungkin ya, tapi ini masih dalam penyelidikan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Sementara itu kasus ini kini dalam penanganan dan penyidikan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penjamretan saat mengisi bahan bakar di SPBU. Ya, uang tunai sebesar 90 juta rupiah yang berada di dalam jok motor raib dibawa kabur oleh kedua pelaku. Kamera pengawas merekam aksi penjamretan uang senilai 90 juta rupiah milik seorang pemuda berusia 19 tahun di SPBU Bugul Kidul, Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur. 2 pelaku menguntit korban sejak korban mengambil uang di bank atas arahan ayahnya. Kemudian korban diikuti hingga saat mengisi bahan bakar. Saat membuka jok kendaraan untuk mengisi bahan bakar, salah satu pelaku langsung mengambil 1 kantong plastik berisi uang 90 juta rupiah. Pelaku kemudian berhasil melarikan diri dengan membawa uang hasil tindak kejahatan. Sementara itu pihak kepolisian saat ini masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Sejumlah barang bukti seperti rekaman kamera pengawas juga sudah diamankan. Diketahui di dalam CCTV ada 2 orang, yang satu langsung mengambil uang di dalam joknya dan lari hingga dikejar oleh pelapor. Dan dimungkinkan pelapor sudah dibuntuti oleh pelaku. Dan saat ini kejadian tersebut sudah ditangani oleh Polsek Bugul Kidul, Polres Pasuruan Kota. Polisi menghimbau agar warga yang mengambil uang tunai dalam jumlah besar dapat meminta pengawalan dari anggota Polsek setempat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Diduga karena musuh bebuyutan 2 kelompok pemuda antar kampung kembali tawuran perang petasan di sebuah lahan kosong di Kabupaten Tangerang, Banten. Warga berharap agar petugas melakukan patroli lantaran resah dan takut akibat aksi perang petasan. Dua kelompok pemuda antar kampung Jatake dan kampung Kadusirung terlibat tawuran perang petasan di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Perang petasan antara kedua kampung ini diduga merupakan musuh bebuyutan lantaran saling ejek usai sahur.
Tawuran perang petasan antar dua kelompok pemuda warga Jatake dan Kadung Sirung terjadi hampir setiap bulan Ramadan. Itu emang musuh bebuyutan, Pak? Ya kurang tahu, dari dulu ya begitu. Ya pertama ada perumahan. Puasa aja begitu ramainya. Oh, setiap bulan Ramadan pasti ya? Iya, pasti. Ribut itu? Begitu terus, setiap bulan Ramadan aja begini terus. Berarti itu musuh bebuyutan, Pak ya? Iya. Ini Bapak nih nggak takut nih, lawan? Takut aja. Nah, terus gimana? Ya kalau dia ini bisa lawan aja. Oh gitu? Ya. Nekat, Pak ya? Nekat aja. Tawuran perang petasan antar dua kelompok pemuda ini membuat warga resah dan takut. Warga berharap adanya petugas keamanan untuk melakukan patroli. Sementara itu akibat saling ejek dan saling tantang di media sosial, dua kelompok remaja bersenjata tajam di kota Bekasi, Jawa Barat terlibat tawuran. Tawuran dilaksanakan usai sahur dan membuat warga sekitar panik. Berbekal senjata tajam jenis celurit dan parang berukuran besar, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Baru Underpass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu dini hari. Dua kelompok remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini juga terlibat perang petasan. Saat tawuran, salah satu kelompok remaja yang terdesak lari ke dalam pemukiman warga. Hal ini membuat warga sekitar takut dan memilih untuk tidak keluar rumah. Warga takut gak, Bu? Ya takut lah. Kalau kayak gini ya takut, saya dari dulu. Iya, Bu, biasanya dibawa sajam apa itu? Biasanya bawa sajam? Bawanya itu. Apa, Bu? Panjang. Oh, celurit gede. Saya nemuin kadang itu apa, arit ya. Oh. Agir, yang ini tuh, dikasih tali. Oh, gir yang motor itu. Orang pada nongkrong di situ, saya besok pagi coba tidak ada. Oh, ada. Sama golok, sama batu. Guna mengantisipasi aksi tawuran terulang kembali, warga berharap agar petugas kepolisian Polsek Rawalumbu rutin melakukan patroli di Jalan Baru Underpass. Sementara itu, terkait maraknya aksi tawuran remaja di bulan suci Ramadan ini, pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota akan gencar melakukan razia di jalan. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pendaki perempuan meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Wijaya Papua atau Piramida Kartens. Musisi sekaligus penulis Firsa Besari juga ikut dalam rombongan pendakian. Petugas mengevakuasi jenazah dua pendaki perempuan yang meninggal dunia saat menuruni puncak Jaya Papua atau Piramida Kartens. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu di mana kedua korban mengalami hipotermia. Kedua perempuan pendaki ini adalah Elsa Laksono dan Lili Wijayanti Pugiono. Jasad keduanya dievakuasi ke RSUD Timika dan akan diterbangkan ke Jakarta. Sementara 8 orang lainnya selamat, termasuk sejumlah warga negara Rusia dan musisi Firsa Besari yang ikut dalam rombongan. Menurut manajer Firsa Besari, kondisi musisi sekaligus penulis berusia 40 tahun itu dalam kondisi baik.